Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, hari ini, eee, agenda kita ya, ini sebenarnya hal yang tidak terlalu penting gitu ya, cuma bikin aplikasi kita jadi indah sebenarnya. Dan ini terus terang baru baru saya temukan hari ini ya, dengan cara yang elegan maksudnya ya, bukan cara yang dulu saya berhasil cuma dengan cara nge-hack ya. Maksudnya, flow-nya itu tidak apa ya, banyak yang dilompatin ya, tidak semut lah ya flow-nya. Jadi kita akan buat modal form, nanti hubungan master detail, nggak tahu ya ini kalau kalau nggak bisa ada waktunya ya nanti buat suatu saat lah ya. Oke, modal form yang intinya itu kita ketika mau menambahkan, mau mengedit gitu ya, itu membuat, modal namanya ya. Jadi kita ngeluarin form tetapi tanpa berpindah ke halaman. Jadi kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini saya contohkan yang di mahasiswa ya. Jadi ini saya login pakai akademik ya. Dulu ya ketika kita ini yang dosen ya. Kan ketika kita klik tambah dosen ya itu kita pindah halaman nih sebenarnya, pindah halaman gitu ya. Jadi tidak menggunakan namanya Ajax ya. Jadi nanti ini kita belajar menggunakan Ajax. Sebenarnya yang sebelumnya pun kita sudah menggunakan Ajax ya, cuma seamless, sudah ditangani oleh si framework-nya. Jadi kita nggak utak-atik secara manual ya. Oke, kita hari ini akan memakai Ajax ya, menggunakan Ajax. Ini saya juga baru bikin ininya nih. Baru saja saya berhasil nih tadi, dari kemarin error mulu ya. Menggunakan Ajax ya pada YII. Oke, Ajax ini nanti akan bergantung dengan jQuery ya teman-teman ya. Akan bergantung dengan library jQuery. Karena apa? Karena kita masih, .js ya, jQuery.js. Karena kita masih menggunakan, sebenarnya cara-cara lama ya hitungannya ya. Ya nggak lama banget sih, ya setahun, tapi sekarang juga masih ya. Jadi library jQuery ini sudah mulai ditinggalkan ya, terus terang aja teman-teman, sudah mulai ditinggalkan karena dia, orang sebut itu gemuk ya, terlalu gemuk. Karena terlalu gemuk, sedangkan dia, apa namanya, sangat krusial gitu ya, itu kadang, banyak fungsi yang tidak dipakai di jQuery ini karena dia krusial dipakai dipakai beberapa fungsinya, tetap harus semua fungsi di-load ya. Walaupun ya tidak terlalu gede, maksudnya gede itu ya apa namanya, cuma ratusan kilo aja sih, nggak sampai mega-megaan ya. jQuery itu nggak sampai mega-megaan dan kebetulan si YII2 ini juga masih menggunakan jQuery, gitu. Framework yang baru nanti ya YII3 itu belum keluar, masih di-develop, itu akan menghilangkan jQuery, gitu. Bootstrap ya, Bootstrap, 3 itu masih menggunakan jQuery. Bootstrap 4, masih nggak ya? Saya lupa. Sepertinya sudah mulai ditinggalkan, tetapi Bootstrap 5 ya itu sudah meninggalkan sama sekali jQuery. Makanya kalau kita mau meninggalkan jQuery ya Bootstrap-nya pakai Bootstrap kayaknya Bootstrap 4 sih udah ya, 4 ke atas. Atau belum? Bootstrap 4 belum? Bootstrap 5 yang kita tinggalkan. Pakai Bootstrap 5, meninggalkan jQuery, nanti YII-nya juga yang YII 3 ya. YII 2 masih menggunakan jQuery, banyak menggunakan jQuery. Jadi ya udahlah karena YII 2 masih pakai jQuery ya kita pakai jQuery saja. Makanya Ajax-nya itu akan menggunakan jQuery. Lah si jQuery ini dulunya itu keren dia ya,
Keren karena dia framework JS yang sangat membantu untuk membuat, website kita itu interaktif, gitu. Lah saking kerennya jQuery akhirnya, di apa namanya, di JavaScript yang di apa, engine ya, di engine web browser yang baru ya, yang sudah namanya ECMAScript ya, yang sudah mendukung ES 4.5 apa 6 ya, itu fungsi-fungsi jQuery yang dulunya masih berupa, framework ya, ini jQuery kan framework ya, itu sudah dijadiin natif. Jadi banyak fungsi-fungsi yang di jQuery sebenarnya di browser yang modern ya. Ya browser modern itu 2018 ke atas lah, itu sudah mulai digantikan. Makanya sebenarnya jQuery ini sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Karena ngapain kita pakai jQuery? Ya karena di web browser yang baru gitu ya, itu fungsi-fungsinya di jQuery itu sudah mulai, dipakai, udah mulai diadakan gitu ya, gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi nggak apa ini karena YII ya, masih menggunakan jQuery. Lah, saya sudah membuat 2 file yang saya adopsi dari GitHub gitu ya, namanya jadi ini ya nanti menggunakan Ajax ya. Ini menggunakan Ajax, yang pertama kita anu dulu, ini di sini saya akan mengajari kalian untuk meload itu apa, memuat ya, memuat, apa ya, JS ya, saya bilang CSS dan JS ya. Cara memuat CS ya, kalau di sini disebutnya aset ya, cara memuat aset. Jadi aset itu sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma CSS, JS ya, itu ada image juga ya. Ini yang disebut sebagai aset. Itu yang harus kita daftarkan ya, teman-teman ya. Karena apa? Cara kerja YII ya, karena dia ingin secure, itu dia tidak menaruh ini teman-teman ya. Jadi di website itu ya, ini kalau kalian di-upload ke server nih teman-teman ya, itu yang terekspos sama dunia luar, yang hanya boleh diakses itu yang di folder web aja nih, yang ada tanda apa nih, dunianya ya, tanda tanda globe ya, ada globe. Jadi yang ini tidak boleh diakses dari luar, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini harus dari dalam semua, gitu ya, untuk melindungi. Nah, jadi kalau kalian bikin aplikasi terus cuma ditaruh di public HTML, ya wassalam itu ciri-ciri, apa namanya, aplikasi kalian tidak secure ya. Karena nanti suatu saat yang di sini itu bisa diakses dari luar dengan mengetikkan CLI atau mengetikkan apalah ya, itu dari luar bisa diakses. Tetapi kalau di YII tidak ya. Sebenarnya semua framework ya seperti ini ya. Kalian mau pakai YII, mau pakai Laravel atau pakai yang lain, itu dia hanya mengekspos satu folder ini, gitu ya. Itu yang hanya boleh diakses oleh dunia luar. Yang lainnya itu harus diakses dari dalam, dari server itu sendiri. Gitu ya. Jadi seperti itu. Lah, kalau kita ingin nge-load aset, baik itu gambar atau CSS atau JS, itu sama YII-nya itu di-publish ya, teman-teman. Namanya di-publish, namanya publish asset ya. Publish itu menerbitkan gitu ya. Dan nanti asetnya akan di-copy ke sini gitu ya, akan di-copy ke sini dengan membuat, apa namanya, folder-folder yang random seperti ini. Di dalamnya isinya aset gitu. Jadi akan di-publish di situ. Jadi yang pertama ya kita harus mem-publish dulu gitu ya. Kita pertama yang harus kita lakukan adalah mempublikasikan ya, mempublikasikan aset, JS-nya ya. Ya, dalam hal ini ada 2 aset JS yang saya buat, namanya, modal remote.js dan CRUD Ajax ya, .js. Dan nanti filenya saya bagi via WA aja, via WA grup, ya biar kalian nggak buat. Ini ada 2 file,
saya taruh ya, nanti filenya ditaruh di sini, ya di aset nih ya, ditaruhnya ya. Bentar, ya ini, Ajax Crude sama model remote ini ya. Ini ada 4 sih, cuma ini sebenarnya sama, model remote sama Ajax Crude ya, Ajax Crude. Nah, ini lumayan panjang CS-nya ya. Ini kalian, apa namanya, terima mentah-mentah dulu, nanti kalau kalian mau mempelajari JavaScript, ya sudah bisa mempelajari JavaScript menggunakan, apa namanya, jQuery. Nah, kalau kalau jQuery tandanya itu ada ininya nih teman-teman ya. Jadi kalau kalian buka JavaScript, terus ada tanda dolar di depan kayak begini nih, pokoknya dolar-dolar kayak gini nih, ini tandanya dia pakai jQuery, ya dan harus di-load jQuery-nya. Ya. Tapi ini kita udah otomatis kita nge-load jQuery ya. Kita kalau mau lihat yang di app asset ini teman-teman, itu ada Y. Ini kalau mau publish ya, kalau mau publish aset, itu kalian harus membuat kelasnya dulu. Kalau ini udah ada ya, ini ceritanya udah ada. Jadi YI itu YI aset kalau kita lihat dia termasuk di dalamnya ada, jQuery. Jadi jQuery tidak perlu kita load lagi karena sudah otomatis di-load oleh YII. Coba ya kalau nggak percaya di Y-Web, Y-Asset itu ada di sini nih. Di vendor, kemudian Y-Soft, Y2, aset, bukan, di sini. Mana ya? Y-Web, Y-Asset, atau di web sini. Terus ini kan ada banyak aset nih, aset 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 aset. Cari yang Y-Asset. Nah, yang Y-Asset nih, ya kalau kita klik, di dalamnya itu ada YJS, ya, dan jQuery Asset. Ya, jadi jQuery-nya sebenarnya udah di-load ya. Dia nge-load YJS dan dia nge-load jQuery Asset. jQuery Asset itu ada di sini, jQuery Asset. Apa yang dia lakukan? Dia nge-load jQuery. Yang diambil dari mana? Ini source-nya ya, dari Bower jQuery Disk. Jadi dari sini, dari, Bower, mana ya, itu Bower jQuery, Bower Asset ya. Eh, oh di sini, Bower itu di sini. Nah, Bower Asset ya, kemudian jQuery. Nah, kemudian disk ya. Jadi ini jQuery ini udah sebenarnya udah di-load ya. Ini otomatis sudah di-load. Yang di-load ini jQuery.js-nya, gitu. Lah yang kita butuhkan adalah kita nge-load Ajax Crude.js sama modal Remote.js ya. Jadi nanti ini saya bagikan ya, saya bagikan sekarang deh. Saya bagikan, eee 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 eee, di ini ya. Nah, ini silakan kalian, nah ini sudah saya bagikan, nanti download. Ukurannya kecil sih cuma 15 kilo ya paling gede, gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan ini cuma setengahnya ya, min.js ya. Oh, oke ya. Nah, jadi nanti kalian mempublikasikan ACCS, ya ini sudah di-share ya, sudah di-share WA. Nah, itu caranya yang ini di-share WA ya, WA-G. Mhm. Caranya yang ini ditaruh di backend ya, ditaruh di backend assets, kemudian JS ya, bikin folder baru ya, ditaruh di ini. Nah, kemudian, buat jadi sebenarnya gini, mempublikasikan aset JS ini ya, itu asetnya ya, asetnya ditaruh dulu di sini ya. Jadi ada 4, 2 sebenarnya yang dipakai ya, 4 ditaruh. Kemudian kita buat kelas untuk, mempublish aset.
Jadi kalau kalian mau mempublish aset baik itu CSS atau JS ya, atau tema-tema, kayak kayak apa namanya, kayak, tema admin nih, admin LTI itu dia aset sebenarnya ya. Dia aset dan dia sudah di-publish. Ya, cara publish-nya kalau karena kemarin otomatis semua ya, jadi kalian tidak tahu itu ada di kalau kalian lihat di main ya, main backend config itu ada publish asset di sini. Sorry, di main layout, eh, di main layout, di layout main. Ini kan tema ya, temanya nih, di layout main itu sebenarnya kalian di sini nge-load anu, nih, nge-load aset ya. Nih, ini namanya cara publish juga bisa seperti ini ya, bisa caranya seperti ini. Nah, dia di-publish nih, publish yang ada di admin LTI, sebenarnya itu. Lah tujuannya publish ini ya sebenarnya itu mengcopy ke ini tadi ya teman-teman ya, ke web, mudah-mudahan nggak bingung ya, ke web aset sini sebenarnya, ya, mengcopy ke web aset yang dilakukan secara otomatis untuk melindungi keamanan ya. Coba kalau kita lihat, kalau kita klik kanan kemudian inspect, lah semua aset contohnya yang ada di head nih, ya. Ini saya gedein. Jadi kalian jangan bingung nih aset-aset seperti CSS sama JS ya, itu kan sebenarnya di luar ranah, PHP-nya ya. Ya kayak ini nih, ini kan ada angka-angka yang random ini, CSS ya, Bootstrap, Deadpicker, gitu segala macam ya. Apalagi kalau kalian pakai Kartik. Ini sebenarnya dari publish asset itu tadi, sama yang script ini teman-teman. Script ini juga dari publish asset, kemudian script yang di bawah, ya yang ini juga dari publish asset ya, gitu ya. Ini jQuery udah di-publish, Bootstrap udah di-publish ya, validation udah di-publish. Ya, dependent dropdown, dropdown, kita juga pakai dependent dropdown itu sebenarnya pakai pakai JS itu. JS yang cukup rumit sebenarnya ya. Karena kita tinggal pakai aja ya udah. Ya, padahal kalau kalian mau pelajari ya rumit itu ya. Banyak tuh ya, ini file input juga ya, itu udahlah. Nah, sekarang kita ingin publish 2 itu, 2 file ini ya ceritanya. Nah, ini, kita ingin publish hanya 2 ini. Ya, caranya apa? Dengan membuat kelas untuk mempublish aset ya. Yang sudah dibuat sama YII itu ada di backend sini, ya backend asset, ya ini kalau kalian klik backend asset. Ini JS kan, saya udah suruh buat, kemudian di-copy tadi yang ada di WA group, ini di-save aja. Kemudian app asset ini sudah ada, kalian bikin namanya root asset boleh. Namanya bebas sih, cuma cuma coba diikutin dulu, ini cuma saya namakan root asset. Jangan lupa namespace-nya, ya ditulis di sini, ada di backend asset. Kemudian karena kita ingin menggunakan asset bundle, ya kita pakai di web asset bundle. Ya, ini saya ambil dari punyanya John. Namanya John Martin gitu ya. Cuma saya modifikasi sedikit, ya. Terus kita buat di sini ya, root asset, extend asset bundle. Nanti ini kalian ketik aja. Kemudian yang ini nggak perlu ya, kalau yang di komen nggak perlu dibuat. Karena saya sebenarnya pengen mempublish 2 hal ini ya, 2 hal ini. Ini tadinya saya coba-coba gitu ya. Karena saya masih belum, terlalu mudeng cara mempublish aset ya. Jadi ini ada di backend asset, source path-nya. Kemudian CSS kan tidak kita, load ya, karena kita hanya cuma nge-load JS aja. Maka di sini depend-nya, ya itu jangan lupa ditambahkan, biar urutannya benar ya teman-teman ya di sini tuh. Ya, jadi urutannya biar benar, karena kalau yang Y asetnya itu tidak kita sebutkan dulu, nanti jQuery-nya kan di bawah. Kalau di bawah itu berbahaya, jQuery-nya akan diaktifkan. Kemudian Bootstrap ini kita taruh dibikin aja dulu persis ini ya. Kemudian di init-nya,
ya, itu kita load JS-nya, itu yang ini, JS, modal remote.js, sama ajaxcode.js. Kalau pengen sebenarnya min ama yang di atasnya ini ya, ini sebenarnya 2 file yang sama ya, cuma kalau yang min itu udah di-minify. Maksudnya apa, udah kayak dikompres ya, dihilang-hilangkan, maka ukurannya kan bisa separuhnya. Jadi kalau kita lihat yang modal remote itu ukurannya 15 kilo, yang ini cuma 6 kilo ya, karena dijadiin satu baris begitu. Kita coba pakai yang ini aja karena kita ada di level develop ya. Karena di development kita ingin ininya bisa dibaca ya, CS-nya bisa dibaca, ya udah kita pakai yang jangan pakai yang min. Jadi nanti di root asset-nya ditambahkan ini. Jadi kalian bikin ya, bikin file baru di asset, root asset.php, dibikin seperti ini. Ya, ada namespace. Oke, yang ini nggak usah diketik aja. Kemudian public CSS juga isinya dikosongin aja karena kita tidak mempublish CSS. Kemudian di bawah CSS itu ada depend, ya, karena kita butuh, eee aset-aset lain gitu ya, yang di-load sebelum aset yang ini di-load ya. Oke, diketik aja seperti ini, ya. Bahkan ada grid view ya, karena kita butuh grid view ya, grid view aset, ya, jadi asetnya tetap dimasukin. Kemudian, eee, yang penting ini ya, modal remote sama Ajax dulu. Oke, kalau udah bikin ini, nah itu selesai. Selesai kelas untuk mempublish aset. Ya, tinggal kita publish asetnya ya, publish asetnya. Eee, karena kita ingin membuatnya menjadi modal ya, ini berarti tidak modal ya, ini bukan modal, tanpa modal. Kalau yang ini pakai modal nih, kalau kita klik akan muncul, nah kayak begini ya, jadi lebih menarik aja, ya yang belakangnya tidak ya, oke kita tutup, oke ya. Lah yang akan kita publish itu kan ada di view dosen ya teman-teman semua ya, di sini, maka di sini kita akan mempublish-nya di view dosen ini. Jadi nanti kalian lari ke view dosen, jadi dosen view, mana dosen yang view index ya, yang indeksnya berarti, ya yang indeks. Ini kita coba publish di sini asetnya, taruh di sini aja deh. Jadi nanti kita pakai, ya tadi use backend assets, root asset gini ya. Kan tadi kita bikin ini kan aset ini, ini aset. Kemudian kita publish aset tersebut. Caranya dengan root asset, kemudian publish, eee, di sini ya. Nah, kita publish di sini. Benar, saya salah kali ya. Kita lihat di mahasiswa dulu. Eh, mahasiswa indeks ya. Ini saya sudah percobaan dengan mahasiswa. Oh, pakainya register ya, sorry ya. Jadi root asset register. Kita balik lagi ke indeks dosen. Jadi root asetnya kita register. Oke. Nanti kalau kita lihat nih dosen ya, kita lihat ke bawah sini, ini sebelum kita register nih. Di bawah script, di bawah sininya tuh ya, teman-teman itu nggak ada, modal remote sama root ajak ya, atau ajak root ya, nggak ada ya. Setelah kita tambahin register, kalau kita refresh, nah ini kita refresh, nanti akan ketambahan di sini. Mana script-nya? Oh ini head ya, di body. Akan ketambahan
nih modal remote ya, sama Ajax Root gitu ya. Dan ini harus posisinya di bawah jQuery. Kalau kebalik ya, itu tidak akan jalan. Karena nanti si Ajax Root sama jQuery itu butuh sorry, modal remote sama Ajax Root itu butuh jQuery. Pastikan di bawah itu. Apapun ya yang membutuhkan jQuery ini kayak YJS itu membutuhkan jQuery kan, itu harus ditaruh di bawah. Dan jQuery ini sudah kita load ya ketika kita membuat kelas aset ini. Nah, ini dia ada di aset. Di aset itu isinya jQuery ya. Jadi gitu, memang di framework, karena kita ingin membuatnya secure, ingin membuatnya mudah dipakai untuk yang lain gitu ya, sehingga akan muter-muter gitu ya. Terlihat muter-muter tetapi, nanti mudah untuk me-maintain gitu ya, lebih mudah. Yang penting kita pastikan modal remote sama JS sama Ajax itu sudah dijalankan ya, sudah diaktifkan. Sekarang kita lihat teman-teman, kuncinya di Ajax ini ya teman-teman ya. Kalau kalian belajar jQuery, ini kan untuk cari lokator ya, lokator di apa namanya, di DOM-nya. Jadi, aduh saya kemarin belum mengajari DOM ya. Jadi si, apa namanya, elemen HTML ya, jadi elemen HTML misalnya di mana ya, di indeksnya dosen deh ya. Setiap elemen HTML ya, misalnya kayak ini nih div, dia memiliki atribut-atribut nih di sini. Ada kelas, ada style gitu ya, kalau kalian pernah lihat style gini, ini atribut-atributnya dari elemen. Kemudian kalau kalian lihat ID itu dia memiliki ID yang kalau kita akses itu menggunakan crash ya, gitu. Kalau kelas ini ya, kita akses kan menggunakan titik ya, menggunakan titik. Jadi kalau kalian lihat CSS itu pasti banyak titik ya, banyak titik, banyak kayak gini itu sebenarnya untuk meloket, untuk mencari elemen yang ada kelas dan ID-nya. Nah, sekarang kalian bisa menambahkan atribut bebas di sini. Bisa nambahkan atribut bebas ya, apa aja gitu loh, bisa peran, sama dengan apa, ya. Jadi nanti sama dengan apa misal di sini ya, nanti ini yang akan dicari oleh si jQuery-nya. Kalau kalian lihat di Ajax tadi itu, ini saya jadi ngajarin jQuery sedikit ya. Tapi kalau mau belajar full ya udah kalian, itu apa namanya, bisa datang ke W3 ya. Jadi ceritanya gini ya, dia nyari, sebenarnya nyari elemen yang ada modal remote-nya, yang ada role modal remote seperti ini, ya. Kalau ketemu, nanti dia akan membuka modal, ya, open gini ya, modal open. Lah modal ini apa? Modal ini adalah sebuah, objek gitu ya, yang diwujudkan dari kelas modal remote ini, gitu ya. Lah modal remote itu yang dibuka yang ini gitu ya, isinya banyak banget. Ini silakan ya di-copy dulu aja ya. Ini intinya kayak gitu ya, modal remote, modal ID. Oke ya, ini dipahami dulu lah ya, nggak apa-apa. Caranya begitu. Lah, tombol apa yang mau kita jadiin modal remote, ya, di sini gitu kan, di indeks dosen itu kan tombol ini ya teman-teman ya, tombol tambah nih, tambah dosen nanti kita tambahkan di sini. Ya ini kita tambahkan role-nya itu modal remote, ya. Jadi nanti sama si jQuery-nya ya teman-teman ya. Ini saya turunin dulu deh. Nah, ini tambah dosen. Nanti sama jQuery-nya ketika kita ngeklik tambah dosen dan ngedeteksi di sini ada role modal remote, nanti sama jQuery-nya dia akan mengeksekusi
JS ini, karena on klik ya, saya klik ya. Jadi cari dokumen yang ada role modelnya, kita klik, dia akan menjalankan ini, model open. Nah, model open ini apa? Dia membuat, objek baru namanya modal remote ya, kemudian dikasih nama ID-nya Ajax Crude Model nih ceritanya. Kalau kita lihat di sini, open itu ya, kita membuat ini ya, modal remote, kemudian modal ID-nya kita kasih nama tadi, Ajax Crude. Ya, ini jadi titik modalnya. Lah itu sebenarnya sebuah kontainer ya teman-teman, kontainer yang ada di view, yang ada di indeksnya. Ya, jadi kalian lihat nih kalau di indeks, nanti di bagian bawahnya nih teman-teman ya, itu kalian tambahkan, eee, di sini ya, tambahkan nih di sini, itu, saya copy aja biar nggak lama, saya copy dari mahasiswa, itu seperti ini, modal begin sama modal end ya, ditaruh di paling bawah. Ini saya salah mencet. Ya, jadi kalian taruh di paling bawah. Bentar, masuk ke body tidak ya? Saya lupa, kayaknya tidak masuk ke body. Iya, tidak masuk ke body, paling bawah. Ya, modal ya. Ini modal itu sebenarnya, apa namanya, kelas di Bootstrap ya, makanya ini kita belum panggil ya. Nanti jangan lupa di atasnya ditambahin, use, eee, Bootstrap ya, kalau nggak salah Bootstrap 4 ya, Bootstrap 4 modal. Oke. Ya, jadi ini fungsi, untuk menambahkan tag modal aja, tag modal gitu ya. Ya, jadi jangan lupa ya, ini dibikin aja persis dulu kayak gini, ID-nya Ajax modal karena ini yang akan menjadi patokan. Kemudian ini kalian bisa utak-utik kalau mau ukurannya besar, kecil ya. Ini pakai XL terlalu besar menurut saya, pakai LG aja, large ya. XL itu ekstra besar ya. Nah, ini tab indeksnya bisa kalian matikan. Ini sebenarnya apa, membuat, apa namanya ya, semacam tag elemen aja, penempatan, modal di dalam HTML-nya. Jadi kalau kita refresh nih, yang dosen ya, tadinya kan di bawah body ini tuh nggak ada apa-apa ya, itu nggak ada apa-apa. Coba kita refresh, nanti jadi ada, eee, paling bawah nih, mana ya, di sini ya. Oh ini debug, di sini berarti. Di sini nih. Nah, ya di sini itu muncul, ini debug ya, sebentar. Ini footer, di atas footer sebenarnya. Ini aside. Oh, sebentar. Di sini ya, di sini kemudian di sini terhidden ya. Ini nih. Ini kan nah di sini. Jadi dia membuat satu kontainer ya untuk apa namanya, Ajax-nya gitu ya, yang mengeload modalnya. Di sini, dia nanti akan muncul modal konten ya, ada header, body, sama footer. Jadi intinya kita ingin mengupdate body ini biar isinya adalah, itu tadi, apa namanya, create ya, isinya create tuh di situ, gitu ya. Ini sudah
dapat bayangan ya, dapat bayangan. Kuncinya di sini ya, ketika kita klik, ini kita masih error nih. Jadi ini sudah jalan nih ya, kalau sudah kalian tambahkan, nggak apa-apa, udah tambahkan ini modal begin, karena kita sudah membuat kontainer di situ, tempat kosong ya, kemudian jangan lupa kalian tambahkan ini root asset di atasnya. Itu kalau kalian sudah ketik, kemudian jangan lupa ya, si ini sudah tambahin modal remote, ya, jadi kalau kita klik si tambah dosen, dia akan menjalankan yang JS tadi, yang CRUD, yang Ajax CRUD JS-nya itu. Dia jalankan gitu ya. Tapi karena ini belum ada isinya, maka dia akan menampilkan ini doang, apa namanya, ini namanya status ya, status doang gitu ya. Sebenarnya itu intinya. Lah, agar dia menampilkan sesuatu di dalamnya, jadi kalau kalian lihatnya kalian klik ya di sini isinya cuma status doang nih teman-teman. Nah ini. Coba kita refresh ya, kita refresh dulu deh. Ini kan body isinya kosong ya masih ya. Ketika kita klik, nanti di dalamnya berubah nih. Nah ini pekerjaan JavaScript. Tuh, berubah jadi ada isinya ini. Apa? Dia menampilkan ini, progress bar, loading ya. Perhatikan, dia modal bodinya progress, ya. Kemudian header-nya ada tulisan loading, gitu ya, loading. Kemudian modal footer-nya nggak ada ya, kosong dia, masih kosong. Ya, kalau kita tutup ini masih tetap ada. Posisinya apa? Cuma di sininya, jadi, hidden ya. Coba kali ini klik, jadi cuma di-hide aja. Ini ditutup aja sebenarnya. Di sini nih, Ajax Cruise modalnya itu displaynya none ini ya. Kalau kita tambahkan, displaynya jadi block ya. Nah, kalau kita tutup, nah itu kegunaannya JavaScript itu begitu ya. Tuh, silakan kalian belajar JavaScript kalau mau, apa namanya, interaktif. Oke, kunci untuk menampilkan tambah dosen itu isinya adalah create gitu ya, itu kalian lari ke controller-nya nanti. Ya, coba kita ke controller, dosen controller ya. Itu di-create sini gitu ya, kita sudah mulai, eee, melakukan panggilan-panggilan menggunakan Ajax gitu ya. Ya, jadi ini nanti saya, apa namanya, itu dulu ya teman-teman ya. Saya tutup dulu yang ini nih, yang mulai dari sini sampai ya baris 1, 12 sampai bawah ini saya tutup dulu, sampai ini ya, sampai ini saya tutup dulu. Ya, saya kasih komen ya teman-teman ya, biar kalian nggak bingung. Terus saya akan membuat 3 skenario jadi skenario menerima Ajax-nya ya, biar nggak bingung, eee, atau sayanya yang lupa. Itu saya coba dari mahasiswa controller ya. Memang agak bolak-balik. Jadi di sini nih, ketika kita ngeklik, ini perhatikan dulu teman, kayaknya ada satu hal di sini yang kurang. Jadi di indeks, dosen itu ya, jangan lupa nah, kalau kalian baru ketemu nih Pagex begin-nya itu di bawah tombol tambah dosen, itu salah teman-teman ya, ini harus ditaruh di atas. Jadi tombol tambah dosennya itu harus kita bungkus ya menggunakan Pagex. Pagex itu maksudnya apa? Semua tombol gitu ya, link, ya tombol atau link ya, kalau dia terletak di antara Pagex begin dengan Pagex end yang di bawah ini, dia akan, merubah request-nya menjadi Ajax, ya. Jadi bukan post, bukan get, tapi menjadi Ajax. Nah, nanti baru kita cek apakah setelah dibuat jadi Ajax itu gitu ya, nanti kita cek apakah dia post apa get.
Jadi kita cek dulu ininya itu jadi Ajax atau tidak, ya. Karena ini pakai gini jadi menggunakan Ajax. Lah ini, tricky kalau misalnya ada beberapa tombol atau link yang tidak mau kita bikin Ajax ya. Itu berarti nanti kalian bisa menambahkan selain kelas-kelas ini gitu ya, itu bisa kalian menambahkan nanti, data Pajax ya, itu sama dengan nol kalau tidak ingin ya. Tetapi kalau ingin ya nggak usah data Pajax-nya 0 atau data Pajax-nya jadiin 1. Karena ini kita ingin dia jadi Ajax ya, data Pajax-nya kita jadiin 1 aja. Ya, jadi nanti kalau kita klik ini ya, kita akan ngeklik Ajax dia nanti, gitu ya. Klik Ajax, akan kita cek nanti di sininya ya. Jadi kita buat request-nya jika Ajax maka responnya harus kita format jadi JSON ya. Jadi ini saya copy aja. Aduh, saya salah mencet terus. Ya, jadi yang tadi ini kita coba hilangkan dulu ya. Kita coba hilangkan nih. Kita buat di sini. Ya, kita buat jika request-nya Ajax. Ya, sama kalau request-nya bukan Ajax. Tapi ini kita kosongin dulu ya, biar kalian nggak bingung. Ini berarti request non Ajax. Ini request Ajax. Karena tadi adalah si button-nya ya udah kita bungkus dengan Pajax itu ya, dengan Pajax Weekend, maka dia akan eee, menjalankan request yang di sini, request yang Ajax. Dan ini request-nya apa, itu ada di YII app request. Eh, gitu ya, ini request. Maka jangan menjalankan ini, ya. Kalau di dalam request-nya itu get ya teman-teman ya. Jadi if, bentar, sorry, saya lupa. Ya, sekarang kita cari ya. Jadi ketika ejak, kita cek dulu apakah dia get, apakah dia post, gitu ya. Ininya di situ, apakah dia eject, apakah dia post, yang bawah ini kayaknya nggak usah dipakai dulu. Ya, kita bikin nah setelah kita cek ajak, kita cek juga request-nya apakah post. Ya, kalau request-nya adalah is post, gitu ya, maka kita akan jalankan ini. Oke, jika request-nya adalah bentar. Oh sorry, is get dulu ya, jika request-nya is get. Kemudian kalau post ya, jangan lupa kita load, ya kita load di sini, ya kita load, maka kita akan melakukan yang ada di bawah sini. Kalau dia bukan dua-duanya, tidak di-load atau tidak di apa gitu ya, ya nggak perlu sih. Ya yang bawah ini sebenarnya nggak perlu, cuma nggak apa-apa, kita kasih tempat aja di sininya. Ini else if ya. Oke, kita kasih tempat aja. Oke, sekarang kita fokus ke yang get dulu. Jika request-nya get, maka kita akan membukanya ya. Aduh, saya salah mencet. Ini, biar saya nggak lama-lama ngetiknya ya. Ini, akan membuka ini. Jadi yang get ini. Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah gitu ya. Cuma saya nggak rekomendasikan karena, apa ya, kurang bagus lah ya.
untuk manajemen memori segala macam kurang bagus. Jangan lupa ini pakai helper ya, ini helper button. Jadi di atasnya kita tambahkan use helpers, tadi apa, HTML. Ini ceritanya apa, ya ketika is-get, tadi kan teman-teman ya, di sini kan ada 3 kompartemen ya teman-teman ya. Nih ada 3 kompartemen kan, header, body, sama footer. Sebenarnya kita akan mengisi ini, ya menggunakan Ajax-nya itu tadi, menggunakan JS dan Ajax ya. Jadi kita isi title-nya ya, oh termasuk title ya, title, content, footer ya. Jadi title itu berarti ininya, apa namanya, header-nya ya. Jadi header-nya itu title-nya, misalnya kita tambah dosen ya. Kemudian kontennya itu body ya teman-teman ya, ini nggak konsisten ya. Pakai title, konten, nama footer. Padahal di sininya pakainya header, body, sama footer ya. Iya, ini nggak konsisten. Intinya ingin merubah itu. Jadi ingin diisi title-nya itu dengan tambah dosen. Jadi di sini nih, yang header-nya akan diisi dengan tambah dosen. Kemudian body-nya ini yang masih kosong. Kalau ini kan masih ada nih. Oh, ini udah muncul, udah bener ya. Ya intinya gitu ya. Yang atasnya itu akan dijadiin tambah dosen. Yang tengahnya itu body-nya itu akan diisi dengan apa namanya, dengan create ya. Jadi akan menjalankan create nih di sini. Kemudian, di footer-nya ini ya, di footer-nya itu akan kita tambahkan ini, tutup sama simpan, gitu. Perhatikan nih yang simpan ini dia karena mau kita buat bukan Ajax ya, kita data Ajax-nya kita bikin nol di sini. Kalau enggak nanti, ini bermasalah di sini ya. Ini kalau mau menghilangkan modalnya itu menggunakan data dismiss. Lah ini, jangan lupa yang konten ini ya teman-teman, yang body di tengah ini ya kita. Ini sebenarnya kita merender, form ya, form yang tadinya sudah kita buat itu loh, gitu ya, merender form. Kemudian jangan lupa di-rendernya pakai render Ajax, ya diisi dengan model. Oke, ini untuk menampilkan ya teman-teman ya, untuk menampilkan saja, menampilkan. Jadi menampilkan pertama seperti ini tuh dia tampilkan. Belum ada validasi dan macam-macam. Oke ya, sampai sini dipahami? Oke, dipahami. Jadi dia render Ajax, kalau kita lihat di form dosennya, dosen form ya, itu kan masih sama ya, dosen form nih. Nah ini masih sama, kita tidak rubah-rubah. Kita cek, ya ini tidak kita rubah-rubah, paling di bawah sini. Nah ini juga tidak dirubah-rubah ya. Ini kalau masih muncul submit button nih teman-teman di sini ya. Muncul submit button, ya berarti itu masalah di sini. Ini karena saya nggak tahu nih kenapa saya udah di itu ya. Tadinya kan seperti ini teman-teman nih. Kalau kalian coba itu ya, nantinya akan seperti ini, saya tutup dulu ya. Saya tutup, saya dismiss. Nantinya kan kayak gini nih. Ada save di sini. Nah, ini berbahaya nih ya. Saya ingin save-nya itu munculnya kalau dia bukan Ajax. Jadi kita tambahkan di sini. PHP ya, kita tambahkan PHP if, y up request is Ajax ya. Nah, maka kita lakukan ini. Ini if not ya berarti ya, if not ya. Nah, jadi munculnya itu kalau bukan Ajax, kalau Ajax di-hide ya. Jadi ini nggak muncul, yang bawah ini nggak muncul, maka di sini akan
PHP and if ya. Oke, jadi kayak begini, jadi nanti kalau kita tutup, kita refresh lagi, akan hilang, save-nya akan hilang di sini. Yang ada di sini aja, kita mau pakai ini. Lah ketika kita klik simpan, kan ini jadi post ya teman-teman ya, jadi post. Jadi bukan Ajax ya, bentar. Iya bukan Ajax, jadi post. Saya lihat di sini. Ini saya lagi masih bingung nih, kenapa executed. Oke oke, jadi post ya ketika tapi sebenarnya dia Alexa bukan ya? Tapi dia berarti masih Ajax dia? Mmm, saya lagi bingung nih, kenapa pijaknya 0? Harusnya dia jadi bukan Ajax ya, tapi nggak apa, kita coba aja. Oke, kalau nanti kita pencet misalnya tambah dosen ya, kita pencet simpan kan ini masih error gini ya, dia tidak melakukan validasi. Ya, karena kita apa, di sini kita belum melakukan apa-apa nih di sini. Nah, di sini kita belum melakukan apa-apa. Yang di dosen controller ya. Ini berarti ini baru ditampilkan dulu ya. Ini tampilkan form dosen, secara modal ya, secara modal, gitu ya. Jadi modal itu ada header, body, sama footer ya. Ini di sini ada title, konten, sama footer. Oke lah kita lakukan sesuatu di sini. Apa yang kita lakukan, itu adalah validasi yang tadi saya mulai dari sini nih. Kan sama sebenarnya if model request post nih, sama kan if model route request post, ya request post, sambil kita load, kita lakukan validasi di sini. Jadi dari sini sampai nanti kita selesai, yang mana berarti ya? Validasi itu sampai mana berarti? Bentar, ini biar saya nggak bingung, validasi yang ini doang ya, yang sampai sini. Berarti validasi ini sampai sini. Nah, dari sini sampai validasi ya. Nah ini. Ini kita copy saja, karena ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh non modal ya, cuma kita taruh di sini. Nah, mudah-mudahan kalian nggak bingung, tapi coba aja nanti. Ya, jadi kita validasi data, ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba ya. Kita coba dulu, terus nah validasi ya. Misalnya kita tambah dosen, coba kita jangan isi apa-apa, kita klik saja. Oh, dia belum nge-load. Mmm, kalau ada JavaScript error ya, kan nggak akan muncul di sini ya teman-teman. Itu akan munculnya di konsol sini. Jadi kalau ada error akan muncul di konsol. Jadi kita klik dulu coba, ki kita hilangkan ya errornya apa, ketika kita simpan, oh ternyata dia force reload-nya nggak nemu. Force reload nggak nemu, berarti ada di sini. Nah, di sini perlu ditambahkan nih teman-teman. Ditambahkan, nah ini kayak gini aja. Return post reload apa true ya. Coba saya cek dulu.
Go-nya di sini, ya, force close ya, force close, force reload-nya ini, saya copy saja. Oke, coba diikutin aja dulu seperti ini. Ini juga masih menjadi rahasia besar bagi saya ya, karena JavaScript-nya saya masih lemah terus terang saja. Oke, coba kita hilangkan, kita reload, iya, pastikan sini nggak ada error ya, kalau ada error merah-merah kayak tadi berarti JavaScript-nya menemukan error. Coba ini kalau kita pencet nih, oke aman ya. Oke, nggak ada error ketika kita simpan, masih ada error, hmm, post reload-nya ini ya. Coba kita lihat di mahasiswa dulu. Ini ada return dua-duaan. Oh, atau tadi kan non Ajax ya. Non Ajax-nya itu yang ini nih teman-teman nih. Bentar bentar bentar, saya jadi bingung nih. Jika dia Ajax, non Ajax executed, dia cari dulu yang get, kemudian post. Coba ya kita acak satu ya. Get, ah, ya benar. Kemudian post, ini post. Oh, berarti tambahan yang ini nih teman-teman nih kayaknya nih. Yang ini yang masih error nih. Tambahkan else lagi kalau ternyata validasinya gagal teman-teman ya. Bentar. Kalau ternyata validasinya gagal kan yang ini ya. Oh, ya ya ya. Berarti ketika dosen validasinya gagal mana? Ketika dosen validasinya gagal lah. Di sini ini belum ada else nih. Ini ketika gagal nih teman-teman. Kita tambah dosen. Aduh, ini kalian bingung nggak ya? Coba nanti coba aja ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Oke, ini saya turunin aja. Ah, ini kuncinya di sini nih. Kalau validasinya gagal, kita ngeload lagi ya. Ngeload lagi ya, datanya kita ngeload lagi. Oke, kita tambahkan validasi gagal. Nah, gitu ya. Kita ngeload lagi di sini sampai dia validasinya berhasil. Nah, ini berarti di sini nih kuncinya nih. Perhatikan ini yang tampilkan form dosen secara modal ya. Ini udah ya, ini udah beres nih saya tutup nih. Ya, kemudian kalau dia sudah tampil ya, kita pilih simpan, ya kita pilih simpan, maka dia akan validasi data nih di sini. Ini memvalidasi data dan membuat ya. Tetapi kan karena tadi gagal, validasinya kan masih gagal ya, karena apa? Karena yang ini tidak kita isi, yang ini tidak kita isi ya, padahal dia validasinya harus diisi. Ya, maka dia ketika gagal akan menjalankan yang ini nih, gitu. Apa? Sebenarnya dia menampilkan juga seperti yang di atas ini, persis banget kodenya, iya, cuma menampilkan itu, gitu ya, submit, persis ya. Bahkan ini kayaknya data pejaknya juga harus nol juga kali ya. Pokoknya dibikin persis seperti ini, ada simpan simpan, ada tutup,
ya, tutup, itu juga ada tutup, model, atas juga render Ajax ya. Jadi ini data Ajax-nya 0 juga nih. Tambahin sini, data Ajax 0 juga. Kita coba ya. Nanti kita rekap, di terakhir kita rekap. Kita refresh, kita tambah dosen, ya. Kita simpan dulu, oke ya, karena tidak lengkap segala macam. Oke, sekarang kita tambah dosen deh. Kita lengkapin di sini yang belum ada siapa? Bu Bella, Mukrodin, Eko, Sauki ya. Pak Sauki belum ya. Coba kita tambahkan dosen, NIDN-nya asal aja. NIP-nya kosong, Sauki. Mkom, Ahmad Sauki apa namanya ya? Saya lupa. Ahmad Sauki. Username Sauki. Ya, email sauki@gmail.com. Lah ini tanggal lahirnya, tadi yang formatnya Mas Maesa salah ya. Saya pakai tanggal 27/06/2023. Nggak apa-apa. Agama Islam, home base SI. Pendidikan terakhir S2. Status dosen aktif, asalnya UII. Kayak kita simpan. Nah, udah berhasil ya. Dosen baru berhasil ditambahkan. Oke, jadi udah selesai. Semacam itu. Cuma ini ketika nanti PR ya, PR ketika saya edit, ubah, dia belum modal pakainya, masih seperti biasa. Ya, nanti ini PR, biar jadi modal seperti apa ya. Ya, ini kan belum modal nih, ya, harusnya modal pakainya, gitu ya. Harusnya modal. Maksudnya modal itu apa? Ditampilkan seperti ini ya, tapi ada isinya. Konsepnya sama, tinggal ikutin aja yang di-create. Udah selesai sebenarnya. Oke, kita rapikan ya. Kita rapikan, kita rekap. Udah berhasil. Nah, nanti, di sininya buat kelas untuk mempublish aset sudah ya, publish asetnya di view index, karena kita ingin, merubah view index ya, view dosen, ini dosen ya, dosen index. Karena kita tombol tambahnya dan menampilkan modalnya itu ada di indeks. Ya, memuat CSS dan JS. Aset ya, ini berarti apa ya, publish aset ya. Kita belajar tentang ya mempublish aset, benar. Belajar aset publishing ya, publishing. Nah, terus menggunakan Ajax juga tadi udah, is Ajax. Kemudian tambahkan setelah publish ya, itu tambahkan kontainer ya, kontainer untuk modal ya, yang ada di bawah itu tadi. Nah, kontainer untuk modal, kemudian, setelah itu jangan lupa, link ya, atau button yang akan memuat modal ya, yang akan memuat modal harus dibungkus dengan Ajax. Ya, ini jangan lupa, kalau enggak nanti tidak muncul. Kemudian ubah controllernya, controllernya agar mengisikan apa tadi,
header atau title ya kalau di situ, kemudian body atau konten dia nyebutnya, dan footer. Nah, kalau footer disebut footer dua-duanya. Sesuai dengan form dosen ya. Oh, dengan ya kayak gini ajalah, gitu. Link atau button, ya cukup sih, kayaknya seperti itu. Nanti untuk latihan, ya coba ya untuk latihan, buat update dosen menjadi modal, ya ini untuk latihan. Sampai kalian paham ya, benar ya. Kalau bingung ditanyakan, boleh nanti, "Pak, minta waktu khusus," gitu. Pakai Zoom juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya atau kalian datang studio nggak apa-apa, ya, datang studio saja boleh, kalau misalnya mau waktu khusus. Atau kalau malam-malam butuh mendadak, di Zoom juga nggak apa-apa. Insya Allah saya siap. Kemudian sekarang, membuat modal form untuk semua form ya, dibuat latihan. Maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman, ini kalau kalian nggak latihan, nggak bisa-bisa. Maksudnya ketika kita merubah fakultas misalnya ya, ketika kita tambah fakultas, silakan pakai modal. Kan lebih enak lagi, lebih bagus kan. Nah, jangan kayak gini, ini bukan modal ini ya. Ya, ketika kita ingin nambah prodi, silakan pakai modal. Ketika ingin nambah mata kuliah, eh, mata kuliah belum ada ya, makanya pakai apa, ruang gitu ya. Oh ini juga ruang belum ada. Apalagi staff, staff juga belum ada. Nah, itu silakan ditambahkan menggunakan modal ya. Jadi nanti kalian bisa paham cara makainya. Untuk semua form ya, untuk semua form itu pakai modal. Termasuk termasuk pas edit ya. Itu teman-teman ya. Kalau mau view-nya dimasukin modal juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita lagi view kayak gini nih, set, nah ininya bentuknya modal. Kayaknya asik ya. Gitu deh. Iya ya, ini buat latihan deh nanti. Membuat, nah termasuk pas edit, nah untuk semua form, termasuk saat ya, pasti bahasa Indonesia. Saat edit, create ya, saat create, edit, sama update. Eh, create, update ya. Update ya edit ya, update atau edit. Create, update, edit. Create itu insert juga ya, insert. Kemudian view gitu ya. Silakan buat latihan. Ya, biar bisa bikinnya seperti apa. Oke, kita recap ya. Kita recap dulu. Nah, ini kayaknya hubungan master detail kita skip dulu lah ya. Nah, ini skip lah. Nanti gampang lah kalau mau butuh ya tanya-tanya aja. Ini skip dulu. Ini buat adik kelas kalian. Skip. Skip dulu. Waktunya habis. Tapi sebenarnya cara codingan di YII-nya itu kalian udah semua bisa sebenarnya. Termasuk kita sudah offset publishing lah, apalagi kita udah belajar ini aset publish. Cuma logikanya aja. Nanti kalian berlatih logika. Ya. Kenapa kontrol P? Oke, kita rekap ya. Kita recap. Ini biar saya kecilin dulu deh. Pertama yang kalian lakukan adalah download di WAG-nya. Enaknya saya tulis
Sini ya, lama-lama ya, gede-gede ya, apa ya, kita recap ya, saya bikin recap ini gede ya. Ini thank you. Kita recap dulu ya, ini recap pelajaran, recap kuliah. Bahasa Indonesianya recap apa ya? Recap, apa bahasa Indonesianya ya? Recap, ikhtisar. Oh, ikhtisar, ya benar. Rekap, oh iya direkap ya, astagfirullah. Ternyata rekap itu dari bahasa bahasa Inggris yang kita serap ya, recap ya, atau kita buat ikhtisar ya. Ikhtisar kuliah ya. Kayak ini biar di videonya kalian nggak bingung. Walah, apalagi ini, masya Allah. Ini maksudnya di sini, di primary monitor. Oke ya teman-teman, kita recap dulu. Ya, hari ini kita ingin membuat modal pada dosen. Pertama ya, kita publish asetnya terlebih dahulu. Caranya ya kalian download yang sudah saya sebar di WAG, silakan nanti kalian mau oprek-oprek silakan. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Kalian buat folder JS, masukkan ke dalam situ ya. Kemudian kalian buat di aset backend ini adalah kelas untuk mempublish aset. Isinya adalah seperti ini ya. Ini sampai 32. Oke, saya tampilin dari 32 sampai terakhir ya. Kira-kira seperti ini. Apa itu public asset? Saya sudah jelaskan urutan-urutannya, ini recap saja. Kemudian setelah itu kalian ubah view indeksnya ya. Jadi apa yang kita mau bikin bikin modal itu kan di indeks ya. Apa yang kalian lakukan adalah membungkus link ya, ini tambah dosen ini ya, itu dengan Pjacks. Maka Pjacks-nya harus yang tadinya di sini ya, itu dipindahkan ke atas ini. Kemudian jangan lupa ditambahkan data Pjacks sama dengan 1 di sini. Atau nggak perlu juga nggak apa-apa, karena ini default-nya adalah 1 ya. Jadi ini default-nya true ini ya, ini default-nya true ya, 1 ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada ya nggak apa-apa. Tetapi kalau mau dimatikan harus dienolin sini ya. Oke, kalau udah tambahan ini, di bawahnya ini isinya widgetnya ya, ini widget. Di bawah tambahkan ini, modal bikin. Ini sebenarnya untuk nambah kontainer saja. Kita nambahin kontainer berupa elemen-elemen yang isinya adalah atribut-atribut ini. Ada tab index, backdrop, keyboard segala macam ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita lari ke controllernya. Kita cari ke dosen controller. Oke, di dosen controller apa yang mau kita jadiin modal kan create kan, tambah create ya. Create terus kalian tambahkan, ini YAP request ya, kemudian baris berikutnya tambahin kita ngecek apakah dia Ajax apa bukan. Kalau Ajax responnya kita jadiin JSON ya, kalau dia Ajax ya, karena kita Ajax kemarin ya, yang tadi itu tambah, maka dia akan menampilkan pertama ini ya, karena tambah itu dia bukan submit dari form, maka dia adalah, request get ya. Jadi request-nya dicek, kalau ternyata request-nya get, dia menampilkan. Ini secara modal. Apa yang ditampilkan persis seperti yang ada di create ya. Kalau kalian sebelumnya sudah berhasil membuat create, ya udah pasti langsung berhasil muncul. Dan ini akan memunculkan tadi button-button, ada button tutup, ada simpan gitu ya. Kemudian ini saya turunkan juga nggak apa-apa biar enak dibaca ya. Kemudian udah ya,
Yang ini udah, ini saya tutup aja ya. Yang ini udah, saya tutup. Lah, kalau ternyata dia bukan get gitu ya, itu di sini nih. Ternyata dia bukan get, kita akan memvalidasi. Nah, akan lakukan validasi data. Ini yang sebenarnya kita copy dari controller yang lama ya. Kita nggak ngetik lagi ini kita copy. Tapi jangan lupa di sini ditaruh ya, setelah berhasil kita beri notifikasi, kita taruh ini, return. Jadi yang tadinya return redirect diganti menjadi return force close, force reload, create data table pjax. Ya, yang ini masih tetap ya. Kemudian kalau ternyata gagal divalidasi, itu yang ini nih. Jadi ini yang validasi sudah ya. Ini yang validasi sudah, ini saya tutup deh biar nggak bingung. Nah, kalau gagal validasi, kalian akan menampilkan seperti get, ditampilkan aja dengan membawa pesan-pesan errornya, gitu. Nah, ini ternyata nggak dipakai, ini bisa dihapus saja, tapi nggak apa-apa kalau mau dimasukin ke sini, ini jika, oh gagal ini kan jika ini udah ya, ya udah ini nggak perlu sebenarnya. Jika ini berarti ini nggak perlu. Ya, ini jika request non AJAX. Apa maksudnya? Maksudnya ya kalau misalnya kalian nggak mau menampilkan secara modal, larinya ke sini. Sebenarnya ini bisa saja sih, ini saya hapus ya, kan ini sudah kita pakai tidak pakai ya. Ini tadi tidak kita pakai. Bisa sih nanti kalau non Ajax kalian masukin yang ini. Nah, yang ini kalian masukin aja ke sini juga nggak apa-apa. Tapi karena kita sudah membentengi di indeksnya menggunakan Ajax, ya udah berarti dia otomatis akan menjadi Ajax. Oke, udah seperti itu aja. Nanti kalian tes ya, mana ya, kalian tes saja, harus klik menampilkan, kok prodi ya, dosen, menampilkan, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, nanti coba kalian kalau view ini ya, lihat ini menampilkan modal juga, caranya gimana? Coba ya saya praktekkan ya, kalau view ya, ini tambahan saja. View kan berarti ada di action view nih di sini. Action view. Nah, ini biar jadi, Ajax ya, biar kita jadiin Ajax, maka kita akan cek dulu request-nya. Bentar, sayanya jadi ngopi dari bawah dulu ya, saya ngopi ya. Nggak hafal nggak hafal. Jadi ini request-nya sampai respon, gitu ya. Dia get ya, benar. Jadi tadi view ya, view di sini ya, view di sini. Kita coba request-nya itu ajak, terus dia hanya get aja dia. Berarti nggak perlu ngecek post ya, nggak perlu ngecek post. Berarti dia cuma ngandelin yang get aja. Berarti cuma nampilkan ini aja, tampilkan view. Eee, tinggal copy-copy aja. Tampilkan view dosen secara modal. Apa yang dilakukan oleh dia adalah, eee, tadinya dia menampilkan gimana? View, oh ini, define model ID. Berarti model ininya itu diganti nih. Diganti ini, tapi kita render Ajax-nya yang view, bukan yang create ya. Yang ini kita hapus. Simpan nggak perlu ya, jadi tutup saja. Simpan nggak perlu, karena kita cuma menampilkan.
Ya, kita refresh. Coba kita view. Waduh, error. Oh, rendernya belum ajak ya? Oh, sudah. Hmm. Oh, request is ajak. Hmm. Coba. Kayaknya dia nggak menampilkan ini deh. Oh iya, berarti nggak dibaca ini. Dia tidak masuk ke sini nih. Ya udah, langsung aja kalau gitu, Ding. Request-nya ini nggak perlu, ini nggak perlu. Langsung return aja berarti. Bisa nggak ya? Oh, sorry, 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 sorry. Bukan begitu caranya. Ininya perlu ditambahin role model remote nih di sini nih. Di sininya perlu ditambahin role. Mungkin data bajaknya kok nol ya. Model remote. Berarti yang lihat, ya, berarti eh, ada di dosen view ya. Dosen view ya. Eh, dosen ini ya. Dosen view ya. Sorry, kok di view-nya sih ini sih. Di indeksnya, sorry teman-teman, di indeks. Di indeksnya, dosen indeks ini ya. Wah, saya mesti bikin di sini berarti. Actionnya. Wah, ini berat ini. Ternyata jadi berat. Jadi action kolomnya itu kita mesti membuat yang view-nya. Hmm, Saya lupa caranya. Benar, saya harus cari colongan dulu. Colongannya apa ya? Terminal. Iya ya, saya mesti ngerubah itu berarti. Code PMB aja ya. PMB. Saya cari colongan dulu. Begitu kalau coding ya. Belum berhasil kita cari-cari ya. Setelah berhasil kita lupa. Makanya harus dilihat, harus dicari contohnya. Calon mahasiswa indeks ya. Wow, keren nih pekerjaannya yang dulu-dulu keren. Tapi udah lupa. Eh, Sebentar. Oh. Action column ya, action column. Jadi kita harus bikin custom nih ya, ID-nya segala macam. Oke, coba ya kita coba ya. Kelasnya tetap sama, action column, URL creatornya, action model ID, calon calon. Oke, nggak apa-apa. Nah, template-nya nih. Berarti kita tambahkan template juga kita semuanya ya. Oh, button-nya. Nah, button-nya kita tambahkan. Ya, untuk view ya. Nah, untuk view, khusus untuk view-nya. Untuk view, kita tambahkan biar view-nya itu jadi eh ya, jadi untuk view sama dengan function
Intinya kita rubah URL-nya teman-teman ya. Ini model sebenarnya nggak dipakai. Button view return HTML. Nah, ini saya copy aja. URL intinya itu saya ingin membuat kelasnya ini ketambahan role ya teman-teman ya, ketambahan role saja. Ya, ya benar. Ini saya bawa ke bawah. HTML-nya nggak ada di atas. Oh ada kok, HTML udah ada. Ish. Jadi button view function model URL return URL. Oh sorry, ini buttonnya kurang S. Buttons ini. Return. Oh, ini URL kreator kurang koma nih teman-teman. Ini kelas ini biar ketambahan role modal remote. Sepertinya seperti itu. Coba ya kita. Oh, view-nya jadi berubah gini. Oh, jadi keren ya. Nggak apa-apa deh. Ini kan masalah ini aja ya teman-teman ya. Ini ya, pakai BTN Outline, BTN XS ini ya. Kalau PTN aja gimana? Biar sama dengan yang lain. Oh, iya. PTN Primary. Biar warnanya sama. Aduh, jadi kayak begini. Eh, Color primary, saya lupa ya, nggak apa-apa wes. Atau jadi kayak tadi aja ya, biar keren ya. Ini kalau mau ngubah tampilan itu tadi ya, itu menggunakan ini ya, buttonnya kita override. Intinya sih itu aja. Ya, jadi keren lah ya, jadi keren. Malah jadi keren ya. Oke, yang penting di view-nya kita inspect. Oh, ini apa ini? Eh, Ini apa sih? Nah, kita inspect itu ada role-nya. Nih, role modal remote-nya ya. Kalau kita klik, nah akan jadi kayak gitu. Karena apa? Kita men-trigger JS-nya. Nah, cara nambahinnya, saya mau nambahin role model remote nih di sini. Repot banget ya, itu harus menggunakan namanya Eee custom button ya, karena yang sebelumnya itu otomatis, custom button nih. Ini sebenarnya kalau mau kita rubah-rubah yang update sama delete-nya juga bisa sih. Misalnya nih ya, saya copy dari tempat saya yang lain nih, nanti bentuknya jadi keren. Ya ini ya, ini update sama delete-nya sudah saya rubah gitu ya, sudah saya rubah menjadi kayak gini tampilannya. Oke ya, ini saya sebenarnya cuma ngerubah tampilan aja.
gitu ya. Nanti kalau yang edit silakan ya, kalian ngerubah-ngerubah yang editnya ini yang update, itu jadi ada kelas di sininya, kalian jadi nggak latihan dong ya? Nggak apa, ditambahin role modal remote ya, modal remote, ya. Tapi ya nanti harus dirubah kontrolernya ya. Kalau ini malah jadi error kayak begini, ya kontrolernya silakan dirubah. Ya ini bisa jadi modal gitu ya. Eee, ini update, ini masih biasa ya update, delete ya. Kalau misalnya mau dihapus tampilan yang update delete-nya itu tadi, ya coba Mukrodin, misalnya dosen ya. Jadi misalnya kita mau view ininya mau dihilangkan juga bisa sebenarnya, nggak perlu kita tampilkan misalnya, nanti ditambahkan aja yang di view-nya. Ini kan ada 2 tombol ini nih ya. Nah, 2 tombol ini itu ditampilkan jika request-nya, eee, non ajak aja. Jadi kita tambahkan PHP if y up request is Ajax. Ya, pakai kayak begini aja, tetapi yang not ya, not, ya nanti yang not. Nah, nanti di sininya tambahkan lagi PHP and if. Nah, nanti kalau kita request Ajax, ininya nggak ada. Nanti tampilannya silakan. Nah, nanti bisa tutup sini, bluk. Nah, oke. Nah, itu ya caranya gitu. Berarti ini saya ada tambahan membuat custom button ya. Masya Allah gimana ini. Nah ini membuat custom button di sini. Nah nih, jadi perlu cuma ditambahin button aja. Silakan mau divariasi kayak apa, bentuknya seperti ini. Oke, berarti saya tadi tambahkan ini buat adik kelas kalian nanti. Oke, menggunakan custom button pada grid grid view widget ya. Nah, ini model form untuk semua form termasuk create. Nah, ini untuk latihan dan ini perlu diperhatikan ketika untuk create update view ini kalian perlu merubah ya, perlu merubah button button aksi default ya pada grid view widget dengan custom ya, dengan custom button. Nah, custom button. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini nggak perlu inilah ya. Oke, silakan nanti latihan ya. Nanti penilaian UAS ya teman-teman, seberapa banyak kalian bisa menunjukkan ke saya, ini ya, siskanya ya, terutama ya. Nanti kalian saya suruh recap praktek ya. Ini saya suruh coba nambahkan dosen, coba nambahkan mahasiswa, coba nambahkan staf, coba tambahkan mungkin ya kalau bisa mau nambahkan ruang ya silakan. Nah, ini semua hanya logik aja ya. Kalau kayak ruang mata kuliah itu semua semua hanya logik ya, ini saya belum buat ya. Silakan kalian bereksperimen dengan ilmu yang sudah saya kasihkan. Paling berputar-putar di itu. Kalian juga saya sudah suruh, udah saya beritahu ya cara custom ini custom. Silakan ya. Bahkan nanti kalau sudah oke-doke gitu ya, sebenarnya kayak gini ini belum di-set segala macam, ini bisa diatur nih tampilannya dengan tampilan custom. Nanti kalau tertarik silakan datang studio aja nanya, misalnya nanti akan jadi seperti ini nih, seperti yang PMB ya, localhost.
PMB. Ini yang dibikin oleh skripsi oleh kakak kelas kalian nih? Eee, admin@gmail.com, admin 123 ya? Ini ya, dia pakai YII kebetulan. Nah, nanti bisa muncul kayak gini nih ya, kalau belum di-set pakai ini. Oh, ini nggak menarik, yang menarik ini, tuh ya, ini status sudah bayar pendaftaran, sudah terdaftar, data valid lengkap ya. Nanti bisa dibikin kayak gini ya, misalnya kita ingin ingin tahu mahasiswa yang terdaftar, nah, itu munculkan, ya ini yang terdaftar cuma ini ya. Kemudian ingin tahu mahasiswa yang ujian lulus, nah ini ada ini satu ya. Pengen tahu misalnya yang diterima, nah ini gitu ya. Ternyata yang ujian gagal, terus ya dari diterima itu yang daftar ulang siapa gitu, itu ini ya, yang sudah daftar ulang. Nah, ini prodinya juga kita bisa tahu, ya kemudian kelas kuliahnya pagi, sore, eksekutif, ya bisa dibikin warna-warna kayak begini. Jenis pendaftaran, mahasiswa pindahan, oh ini enggak ada ya. Atau mahasiswa baru, atau ini belum di-set ternyata. Ya bisa tampilannya seperti ini, saya juga sudah bilang ya ke saya juga sudah bikin juga, kalau naruh aksi itu di dekat nama lengkap. Jadi jangan di ujung sana, biasanya bikin bingung. Kalau di kan bikin bingung kan, saya lagi nunjuk siapa ini. Coba kalau di dekat nama lengkap ya. Misalnya saya ingin mencari atau mem-view yang namanya Susilo gitu ya. Oh ternyata ini. Nah, itu bisa kalian ubah seperti ini ya. Silakan, dan ini saya terus terang baru tahu modal kemarin gitu ya, setelah utak-atik. Jadi ini nggak pakai modal nih, ya, ini belum pakai modal. Ya, jadi biodata pun bisa dibagi per kompartemen seperti ini, kalau kalian mau, gitu ya. Terus ini kan kalau di HP, nanti akan jadi seperti ini ya. Saya dibuka di HP, ya. Ini kalau di tablet seperti ini, kalau di desktop seperti ini, di tablet seperti ini juga kalian harus bisa ya. Kalau di HP jadi kayak gini nih, memanjang ke bawah. Nah, ini ada tekniknya juga nih, banyak ya. Jadi silakan, hanya untuk tampilan aja, banyak banyak pemikiran gitu ya. Ya yang saya ajarkan karena ada satu mata kuliah aja, ya terpaksa sampai yang logika aja ya. Kemudian ada pesan nih di sini, ya bisa aksi kirim pesan, lihat pesan, status, ya misalnya nih saya ingin memberikan pesan kepada yang terdaftar ya, tetapi dia belum bayar pendaftaran nih, kita bisa kirim pesan, "Eh, bayar pendaftarannya kapan?" Nah, nanti bisa dilihat di loginya si yang ngirim pesannya. Itu bisa sampai kayak gitu ya. Kemudian kita bisa lihat daftar pesan yang sudah dikirimkan apa aja, nah ini baru pendaftaran aja ya. Nah, semacam itulah. Jadi ini yang saya tunjukkan belum rapi ya, kalau ini udah rapi nih ya. Yang ini kan masih berantakan banget, nanti kalian rapikan ya, masih berantakan lah ya. Biar tampilannya lebih menarik. Kemudian yang saya belum ini, oh ini masih hilang ya. Ya kalau ini masih hilang nih ya. Ini sebenarnya ada teknik nih biar ininya tetap kebuka. Contohnya yang di sini nih, di ice nih. Cuma itu agak jelimet karena kita pakai session ya. Eh, ice. Ini apa? Ya kalau misalnya kita buka nih daftar bank, sini tetap kebuka ya. Jadi nggak nutup ya, lokasi cabang tetap kebuka ya. Nah, gudang gitu ya. Mitra bisnis, ya, kemudian kontak, ya itu tetap kebuka ya.
kecuali kita pindah ke sini nih barang, yang ke atasnya baru ketutup. Nah, ini ada tekniknya juga ya. Silakan kalian bisa utak-utik lagi nanti, seperti apa. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Mungkin mau ada pertanyaan lagi dulu? Monggo kalau mau ada pertanyaan. Mas Maisa mau tanya kayaknya nih. Iya Pak. Kan kemarin pertemuan 9-0. Nah itu nanti ada pergantian nggak Pak? Waduh, kayaknya nggak ada waktu ya Mas. Pak. Mau diapain Mas? Mau diapain? Buat apa? Ya Materi bareng apa? kuliah lagi Pak gitu. Pak, Oh, ini udah cukup gitu Pak. saya rasa cukup aja ya. Nanti kalau yang ingin nambah-nambah materi atau logika silakan datang ke studio saja boleh ya. Ya Pak. Ya, rombongan nggak apa-apa. Nanti saya itu atau kalau kalian menemukan kesulitan silakan datang ke studio nggak apa-apa. Ya Pak. Gitu ya Berarti Mas misalkan, Maisa ya. misalkan nih mata kuliah pemrograman web kan udah selesai nih, nggak ada kuliah. Nah, nanti kan boleh pilih Mhm. Pak di lain waktu atau hari-hari apa gitu, boleh nanya-nanya gitu Pak. Boleh boleh boleh, silakan Iya Pak. nanya. Ya, Mhm. Misalnya jauh mau pakai Zoom gitu ya nggak apa-apa, kita online gitu ya. ya Pak. Selama saya seringnya di rumah sih, nggak ke mana-mana gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini padat juga ya, saya baru ngalamin perkuliahan 14 perkuliahan ya, pulang semua. Tapi nggak apa, menarik menarik. Tapi ya begitu ya, akhirnya sayanya jadi, live coding-nya agak kedangdilan ya, kedangdilan dikit. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perkuliahan yang itu, apa namanya, data mining sekitar 20 menit ya. Kalian jangan kemana mana, silakan yang belum makan, belum sarapan-sarapan, yang mau ke belakang dulu, nanti sekitar jam 10.30 ya, 25 menit lah ya, nanti kita buka yang data mining. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.